corporate author itu data, contohnya date of publication seperti ini. Nah, ada di sini data-data yang nol, yang tidak berisi sama sekali. Ini model data-data yang nol atau kosong. Ini harus kita cegah untuk dimasukkan dalam proses pembuatan machine learning. Jadi, satu baris ini harus dihapus karena mengandung data nol. Seperti itu. Kemudian hilangkan baris data yang duplikasi. Ini maksudnya seperti ini. Kita kalau duplikasi itu adalah kebetulan ada nggak? Oke, jadi duplikasi itu seperti ini. Misalnya di baris 3 di sini nilainya semua sama persis dengan di baris 23. Sama persis. Oke. Apabila terjadi demikian, maka terjadi data duplikasi di dalam, dan ini harus dicegah sebelum model machine learning kita bentuk melalui Python. Oke, berikutnya setelah data duplikasi kita hapus, kemudian kan hilangkan kolom yang bernilai variance 0. Nah, maksudnya variance 0 ini seperti ini. Misalnya gini. Di kolom BM ini, misalnya ini, nilainya sama semua dari atas sampai ke bawah. Misalnya isinya adalah misalnya 20. Semua isinya nilainya di sini ada 20 dari atas sampai ke bawah. Nah, hal ini sangat dihindarkan dalam pemrosesan model karena ini tidak berpengaruh apapun ke dalam pembentukan model. Nah, itu dia prosesnya. Oke, kemudian, nah baru setelah pembersihan data, baru kita lakukan pemisahan data. Pisahkan data untuk features dan label. Jadi maksud features dan label ini seperti ini. Nah, features itu adalah data-data yang ini, petal width, petal height, sepal width, sepal height. Tapi label itu yang ini. Ini karena ini jawabannya. Ini dinamakan label seperti ini. Oke. Nah, kalau di sini, nah kalau untuk data diabetes ini, maka feature-nya itu yang ini. Sampai sini, sampai age, sampai umur, dan labelnya itu outcome. Nah, ini jawabannya. Oke. Kemudian, pisahkan data features dan label, pisahkan data untuk training dan testing. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi setelah feature dan label kita pisahkan, maka data training dan testing juga harus kita tentukan. Biasanya, misalnya ada 2.000 dataset yang kita pegang, yang untuk training itu biasanya antara 70% sampai dengan 80%. Jadi misalnya ada 2.000 dataset, 1.000 baris, maka 70% atau 80%-nya untuk training. Dan sisanya itu untuk testing. Oke, seperti itu dia. Dan kemudian setelah pemisahan data, ini proses akhirnya adalah pembuatan model machine learning-nya. Nah, kita di sini tentukan apakah model klasifikasi atau dia regresi. Oke. Kemudian setelah modelnya kita bentuk, kita uji akurasi model. Setelah diuji akurasinya, apabila menurut kita sudah bagus, biasanya akurasi dalam machine learning itu cakupan nilainya yang layak. Dari beberapa riset yang saya lihat, nilai akurasi yang layak itu mulai dari 65% ke atas. Itu bisa dikatakan sudah layak. Makin tinggi, makin bagus. Jadi nilai 65% ke atas itu adalah nilai layaknya sebuah model. Nah, setelah akurasi modelnya memenuhi syarat yang kita tentukan, maka model sudah bisa kita simpan untuk digunakan kemudian. Nah, inilah dia yang berkaitan dengan pemaparan kita kali ini. Nantinya contoh yang akan saya berikan adalah model yang kita buat,
kemudian kita gunakan di web. Ini yang nanti saya contohkan. Oke, nah, supervised learning sendiri itu ada beberapa bagian yang paling sering didengar oleh orang-orang itu ya, regression dan classification seperti ini. Regression dan classification. Ada juga yang lain, metode naive Bayes, decision tree, random forest, super vector machine atau SVM, dan yang terakhir neural network. Ini lebih cocok, bisa dikatakan sebetulnya ini lebih dipisah dari sini ya. Neural network itu sebetulnya memang masuk ke dalam supervised learning, hanya saja sekarang kecenderungannya neural network ini dipisah dalam satu wadah yang dinamakan deep learning. Oke, ini dia. Jadi supervised learning itu lebih pada yang ini, yang 6 ini. Nah, kemudian yang di unsupervised learning itu beberapa metodenya seperti ini, hierarchical clustering. Semuanya ini adalah proses clustering atau pengelompokan. Ini dia clustering. Diklasterkan, dikelompokkan seperti itu. Semuanya ini adalah proses clustering. Mengenai metode supervised learning dan unsupervised learning tidak akan kita perdalam di sini karena pertemuan kita kali ini adalah menggunakan Python. Ya, kita akan menggunakan contoh salah satu di sini saja nantinya. Jadi saya nanti akan menggunakan KNN, Nearest Neighborhood, sebagai bahan contoh untuk teman-teman sekalian supaya bisa dapat membuat model machine learning-nya. Oke, kemudian saya masuk ke pemrograman. Pemrograman yang umum sekali digunakan di dalam machine learning ini Python, di mana library-nya adalah yang paling banyak digunakan ya sama peneliti itu ini, scikit-learn. Kemudian TensorFlow dan PyTorch ini lebih banyak digunakan untuk deep learning, terutama perusahaan-perusahaan AI. Terutama perusahaan-perusahaan AI sering menggunakan ini. Terutama juga pada saat pemrosesan visual gitu ya, pemrosesan citra. Kemudian R ini juga banyak dipakai oleh para peneliti. Hanya saja R ini berbeda dari Python. R ini punya IDE, Integrated Data Environment, IDE-nya sendiri. Kemudian Java, kalau ini Java ini biasanya sering dipakai oleh programmer back-end, terutama di bidang e-commerce. Biasa, kalau nggak salah, Shopee pakai ini untuk machine learning back-end-nya di belakang mesin-mesin e-commerce mereka. Oke, dan yang terakhir, kita langsung masuk saja ke Python-nya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Baik, sampai sini untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses praktik? Dipersilahkan jika ada yang mau bertanya. Kayaknya nggak ada ya? Ya, belum ada Pak mungkin ya. Silakan dilanjut Pak Victor. Oke, saya langsung praktek aja ya. Silakan. Oke, sebelum saya praktek, teman-teman di sini selain dari panitia ya, siapa kira-kira yang sudah sering pakai Python? Boleh bersuara, boleh menghidupkan mikrofonnya. Oke, nggak apa-apa, saya teruskan aja. Ya udah, saya coba praktek saja dulu. Kayaknya ini masih pada newbie, Pak. Oh ya, gitu ya.
Masih Oke. mungkin Ya ada udah, yang ini masih aja. pada baru Pak di Python. Jadi Nah, dari dasar ya Pak. nah. Oh, gitu ya. Oke, berarti setuju nggak apabila kita masuk mulai dari instalasi Python? Ya, tapi secara cepat juga nggak apa-apa Pak. Ya, nggak apa-apa Boleh. ya. Oke. Jadi awalnya kalau kita mau menggunakan Python itu, kita sebaiknya mendownload dulu. Jadi websitenya Python itu di sini. Nih, python.org. Ini dia. Kemudian kita download di sini. Rilis sekarang itu versi 3.10.4. Ini aja download. Apabila Anda berada dalam laptopnya pakai Windows ya, silakan di-download. Tapi seandainya pakai sistem operasi lain seperti Mac OS atau Linux, bisa diklik di sini. Oke, yang Linux gimana ya? Di sini ada nih yang pakai Linux, Mac OS, contoh Mac OS di sini. Di sini bisa di-download ya. Saya sarankan mendownload versi yang 3.10.4 yang paling baru, karena library-nya paling lengkap. Boleh saja yang pakai 27, cuman 27 ini sebentar lagi dukungan open source-nya akan berhenti. Dan semuanya akan dipusatkan ke versi 3. Ada satu lagi berita yang cukup penting di dunia Python. Jadi nantinya setelah versi 3.10.4 ini keluar, akan muncul versi 3.11 yang menurut penciptanya saat ini, pencipta Python sendiri Guido van Rossum ya, kalau nggak salah namanya Guido van Rossum, dia sudah bergabung ke Microsoft, dan Microsoft bersama Guido van Rossum punya cita-cita bahwa Python nantinya di versi 11 diusahakan 60-80% lebih cepat eksekusinya dari Python sebelumnya. Jadi Python 3.11 punya keistimewaan tersendiri dari Python sebelumnya, eksekusinya lebih cepat, dan saya nggak sabar nunggunya, karena soalnya banyak Python yang saya buat ini dipakai untuk server. Jadi tahu sendiri deh kalau Python dipakai server sedikit lambat. Jadi harus dibantu, misalnya memorinya harus besar, prosesornya harus tinggi seperti itu supaya lambatnya itu bisa dikurangi seperti itu. Walaupun sebenarnya Python itu sendiri sangat dicintai orang, terutama para data science. Itu mereka sangat sulit berpaling dari Python. Kelemahan Python sendiri ya di lambatnya itu aja. Tapi mudah-mudahan di versi 3.11 nantinya lambatnya itu sudah bisa ditangan. Oke. Jadi silakan teman-teman download versi 3.10. Apabila sudah di-download, langsung aja diinstal. Oke, kebetulan di sini saya sudah menginstal Python, jadi saya masuk ke command prompt-nya dulu ya. Jadi setelah saya install Python, saya bisa menjalankan perintah seperti ini di command prompt. Oke, Python -version. Di sini nampak bahwa saya menggunakan Python 3.10.4. Oke, nanti teman-teman bisa coba ya perintah ini Python -version untuk melihat versi berapa. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat aplikasi machine learning? Oke, tahap pertama kita akan buat sebuah directory. Kalau di mesin Windows, perintahnya adalah seperti mkdir, kemudian nama folder atau nama direktorinya. Di sini saya sudah buat nama direktornya, namanya vtdra. Oke, ini. Kemudian saya masuk ke dalam direktori yang saya buat nih, cd vtdra. Sorry. vtdra seperti ini.
Lalu di dalam direktori tempat aplikasi ini sama sekali kosong ya, masih kosong sama sekali. Saya jalankan perintah ini. Oke, saya jalankan perintah membuat virtual environment khusus Python. Oke, ini dia. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sepertinya sudah selesai. Apabila kita lihat, maka akan muncul sebuah folder baru namanya VENV di sini. Kita masuk ke dalam. Di dalam VENV sendiri ada folder lain, yaitu include, lib, dan folder scripts. Kita masuk ke dalam folder scripts. Kita lihat, nah di sini ada file namanya activate.bat. Ini kita jalankan seperti ini untuk mengaktifkan virtual environment untuk program Python yang akan kita buat. Kita enter seperti ini. Apabila virtual environment-nya sudah aktif, maka terlihat ini. Oke. Nah, ini menyatakan bahwa virtual environment-nya sudah aktif. Baru kita keluar sekarang dari direktori scripts dan VENV. CD. Sekarang kita berada di direktori PTDRA. Nah, ini dia direktornya. Kemudian, tentu bagi teman-teman di sini sudah sering menggunakan IDE kan? Oke. Saya di sini dalam membuat program Python, saya menggunakan Visual Studio Code. Apabila teman-teman memakai IDE yang lain seperti Sublime Text atau Notepad++ atau Atom, terserah saja, sama saja. Tapi memang yang paling enak menggunakan Visual Studio Code. Jadi saya akan jalankan Visual Studio Code saya. Oke, sebelum saya menjalankan Visual Studio Code, oke, kita coba lihat di sini. Virtual environment kita sudah aktif, ya. Nah, berikutnya saya masuk kembali ke folder VENV, baru saya masuk ke folder scripts. Nah, untuk machine learning, apa saja yang kita butuhkan di dalam pemrogramannya? Tentu kita butuh library-library pendukung dalam membuat pemrograman machine learning di Python. Yang pertama kali kita install, library tambahan yang harus kita install ke dalam adalah ini dia. Install. Ini adalah library machine learning. Oke, library machine learning yang paling umum dan paling sering digunakan oleh para peneliti di bidang machine learning. Oke, kita enter untuk menginstal ya. Perintahnya adalah pip install scikit-learn. Kita tunggu sebentar. Oke, sepertinya di sini successfully installed library-library-nya ini. Berarti seluruh library scikit-learn sudah selesai. Library berikutnya yang penting adalah ini. Library Pandas ini digunakan untuk membaca data dalam bentuk CSV seperti yang saya katakan di PowerPoint tadi.
data kita diusahakan dalam bentuk CSV. Jadi ini adalah library yang berguna untuk membaca file CSV tersebut. Bukan hanya untuk membaca saja, memanipulasi data di dalam CSV tersebut juga bisa. Seperti itu. Nah, setelah library Pandas, kita butuh library lain. Pak Victor, mohon maaf Pak. Ya. Boleh agak di zoom untuk CMD-nya? CMD, oh iya. Ya. Biar kelihatan Pak. Kalau gini? Nah, lumayan. Mantap. Gini, lumayan. Oke ya. Oke. Yang ketiga, library ketiga adalah NumPy. Pip install NumPy. Oke, sepertinya NumPy-nya sudah ada di dalam. Oke. Jadi inilah 3 buah library yang kita gunakan, yang paling sering digunakan untuk machine learning. Oke, sekarang kita keluar dari folder scripts. Keluar dari folder. Oke, sudah di dalam VNB. Oke, ini. Keluar dari VNM. Kemudian kita berada di sini. Nah, sekarang barulah kita jalankan editor pengkodean kita. Oke. Ini dia. Oke, ini editor pengkodean saya. Saya berada di folder VTDRA, yang ini dia. Sebentar. Nah, yang ini. Oke. Nah, kemudian saya buat pemrograman Python-nya. Saya simpan sebagai model titik. Oke, ini dia program kita untuk membuat model machine learning. Dalam Python, awal dari pemrograman Python, kita harus melakukan import untuk mengaktifkan library-library yang kita inginkan. Seperti mungkin teman-teman di sini ada yang sudah belajar C++ ya. Belajar C++ juga harus butuh library seperti io.sys, seperti itu. Itu mirip juga seperti di Python. Jadi, library yang paling sering digunakan di Python adalah ini, perintah import sys. Ini library yang paling sering digunakan. Kemudian kita tadi sudah mendownload library namanya Pandas. Jadi sekarang di sini kita gunakan import Pandas s. Ini dia. Jadi kata Pandas itu kita singkat jadi PD supaya enak ngetiknya. Kemudian tadi kita sudah mendownload library NumPy, kita gunakan di sini. NumPy SNP. Ini. Oke, ini dulu, baru sekarang kita akan menyusun pemrogramannya untuk membentuk model. Kita akan ambil data iris. Data iris itu sebentar saya. Oke, iris ini adalah data dari Android ya. Oke, saya buat folder di sini namanya data. Oke, seperti ini. Data saya letakkan iris CSV di sini. Oke. Kemudian iris ini apabila kita buka datanya,
kalau kita buka, itu yang jalan, kalau di lingkungan Windows ya, itu yang jalan Microsoft Excel. Karena biasanya Microsoft Excel ini biasa membaca data jenis CSV. Tapi supaya nampak di sini kolom-kolomnya, oke sebentar, saya buat new dulu di sini, blank workbook, kemudian saya ambil di sini menu data, from text, kemudian saya arahkan ke file iris tadi. Bentar, ini dia iris tadi, dan saya import. Nah, di sini saya diharuskan untuk menentukan apa pemisah tiap data di dalam CSV. Biasanya file CSV itu dipisahkan, setiap datanya dipisahkan dengan koma atau semikolon. Jadi ketiga ini kita tandai aja. Baru next, baru finish, baru oke. Nah, ini dia. Jadi data-datanya itu seperti ini. Ini petal width, petal height, sepal width, sepal height, dan ini adalah labelnya, jawabannya. Ini. Seperti ini. Oke. Oke. Ya udah, saya tutup dulu file iris CSV-nya. Oke, saya kembali ke Python. Nah, sekarang saya akan membuat kolom karena tadi, oke, sebentar saya kembali lagi ke data iris ini. Saya jalankan Microsoft Excel-nya lagi. Oke, seperti biasa saya tandai semikolon dan koma sebagai pemisah data, baru finish. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4 buah kolom. 1, 2, 3, 4 buah kolom untuk features atau data-data yang proses dan data jawaban atau label satu kolom ini. Oke, kita kembali ke sini dulu. Oke, pertama kita tentukan dulu nama-nama kolom. Kolom sama dengan kita menggunakan list array di dalam Python. Jadi kita beri nama-nama kolomnya di sini. File width, file height, width. Coba tolong agak di zoom Pak, text editornya. Zoom ya. Ya, agar kelihatan. Ini bisa? Oke, mantap. Oke. Petal width, petal height. Seperti ini. Jadi, ini dia. Kemudian terakhir adalah jawabannya, kita beri aja namanya jenis. Oke, ini nama-nama kolomnya. Kemudian, barulah kita gunakan pandas di sini, atau PD, untuk membaca data CSV-nya. Jadi, kita buat seperti ini, data frame sama dengan PD, ini dia ya, yang ini, PD, CSV. Nah, CSV-nya sendiri di dalam folder data. Jadi, data, backslash, ya, iris, CSV ini. Nah, kita sertakan di sini nama-nama kolomnya, names sama dengan ini, kolom. Oke, ini dia frame-nya. Kemudian,
karena teman-teman di sini juga ada yang baru belajar Python, ini bagaimana cara menulis komentar di dalam Python. Kita harus pakai tanda pagar ya. Saya kebiasaannya pakai tanda pagar nih. Jadi perintah berikut ini akan menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom di dalam data frame ini. Di mana datanya ini adalah berasal dari iris CSV, gitu ya. Tampilkan jumlah baris dan kolom. Oke, nah print untuk mencetak layar, perintah print. Kalau di PHP, mungkin ada teman-teman yang suka PHP pakai echo ya. Nah, kalau Python pakai print baris dan kolom. Kedua, nah kita gabung seperti ini. Ada kemungkinan data frame di sini, tipe datanya, jumlah baris dan jumlah kolomnya itu integer, jadi kita pindahkan dulu sebagai string, str seperti ini. Data frame. Nah, seperti ini dia. Data frame. Oke, kalau kita eksekusi, apa hasilnya? Ya, sebentar ya. Jadi kita pemrograman kita baru sampai di sini nih. Sampai menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom di dalam iris CSV, oke ya. Ini, oke. Nah ini dia nama file pemrograman kita model.py. Bagaimana cara mengkompilnya? Ini dia perintahnya. File.py. Enter. Oke. Sepertinya ada yang salah di sini. Oke, sebentar. Saya oke, muncul. Mungkin karena pengaruh layar, karena dibesarkan ya. Oke. Ya, coba kita compare sekali lagi. Oke, jumlah baris dan jumlah kolom data. Ini barisnya ada 150 dan jumlah kolomnya ada 5. Itu maksudnya. Oke. Nah, jumlah baris dan jumlah kolom sudah selesai, baru kita tutup di sini supaya jadi eksekusi. Berikutnya, kita akan coba tampilkan 10 data pertama dari 150 data tadi. Jadi, print data. Oke. Print seperti ini. Data frame. Ini 10 data pertama akan ditampilkan. Oke, kita simpan. Kemudian kita compile. Oke, ini dia 10 data pertama dari iris CSV. Dan kemudian kita akan ini untuk 10 data terakhir. 10 data terakhir. Perintah tail. Kalau tail itu kan bahasa Indonesianya ekor ya. Jadi perintah head adalah untuk menampilkan 10 data pertama dan tail ada 10 data terakhir. Kita simpan, kita eksekusi. Oke, ini dia. 10 data pertama di sini dan 10 data terakhir di sini. Oke, kita lihat ini nilai-nilainya sepal width, sepal height, petal width, petal height, dan ini jawabannya atau labels-nya. Oke ya. Nah, kita sudah selesai sampai di sini. Ini kita biarkan aja. Kemudian kita baru akan masuk ke proses pembersihan data. Ini proses
awal. Nah, sesuai dengan PowerPoint yang saya sudah sampaikan tadi, yang kita bersihkan itu adalah data-data di tiap baris data yang mengandung data kosong atau nol. Bagaimana caranya? Dengan Pandas, dengan data frame ini, kita melakukan itu seperti ini dia. Data frame sama dengan data frame crop. Nah, ini menggunakan perintah drop NA ini, pokoknya semua baris yang mengandung data kosong itu langsung satu barisnya itu dihapus semua. Itu dia. Kemudian proses kedua adalah proses pembersihan kedua adalah memeriksa data duplikat. Atau artinya gini, misalnya ada baris ketiga, ternyata itu nilai-nilainya semua sama dengan baris ke-27. Itu tidak boleh. Jadi data-data duplikat seperti itu harus kita hapus. Nah, untuk itu pertama kali kita harus melihat mana saja data yang duplikat. Karena pertanyaan seperti ini, sama dengan data frame duplicated. Nah, ini jadi variabel di sini akan kita buat untuk menampung mana-mana saja data yang terduplikasi. Baru kita print. Enggak. Oke. Untuk sementara 10 baris pertama ini gimana ya? Ini kita komentar aja lah. Jadi di sini print itu ya. Jadi kalau kita compile, saya buat perintah CLS untuk membesarkan layar. Oke. Kemudian oke, ini sebentar. Oh, pas. Oke, sepertinya. Oh, sorry. Dupes ini saya buat perintah namanya any. Ini ada yang mengikuti perintah dupes ini, variabel dupes ini. Di dalamnya ada perintah any. Ini untuk menyatakan apakah ada data yang terduplikasi seperti itu. Oke, saya simpan dulu. Oke, ternyata ada. Jawabannya true. Berarti di sini ada beberapa baris yang terduplikasi. Nah, kalau sudah true, maka kita akan melakukan penghapusan baris yang terduplikasi. Hapus duplikasi. Jadi perintahnya adalah data frame crop duplicates seperti ini. Terus ada parameter in place. Harus huruf besar. Oke, nah setelah di drop, oke, baru kita laksanakan lagi perintah ini untuk memeriksa masih ada nggak data duplikasi. Kita paste di sini. Oke, lihat di sini. Ini sebelum perintah sebelum proses duplikasi dihapus, dan ini adalah perintah-perintah sudah duplikasi di jalan, penghapusan duplikasi di jalan. Oke, kita lihat bedanya ya. Oke, kita simpan ini dengan Ctrl S. Compile. Oke, sebelum penghapusan duplikasi itu perintahnya dinyatakan dengan true. Setelah data diduplikasi, yang ini, data frame drop, ini dia. Maka dijalankan lagi perintah dan hasilnya adalah sekarang false. Dengan demikian, seluruh data duplikasi sudah hilang. Itu dia. Jadi dengan demikian
Ini sudah hilang data duplikasinya. Berikutnya, baru saya akan lakukan pemisahan data. Pemisahan data. Dan sekaligus juga pembersihan ini kolom yang mengandung varians. Kalau kita ingat, tadi di PowerPoint, varians itu adalah seperti ini. Data yang kolomnya isinya dari baris awal sampai baris akhir, semuanya sama. Seperti itu. Itu sangat tidak berguna dalam proses pembentukan model di machine learning. Oke, jadi bagaimana cara menghapus kolom yang bervarians ini? Kita akan butuh sebuah variabel dari jadi kita import di sini sklearn feature selection import. Ini kita import sebuah fungsi namanya variance threshold seperti ini. Sorry ya, di sini from import variance threshold. Ini dia fungsi yang kita ambil dari scikit-learn ini. Oke, fungsi inilah yang kita gunakan untuk menghapus data-data variance. Oke, kemudian kita buatkan sebuah variabel namanya trans. Ini aja, kemudian kita gunakan ini, variance threshold. Variance threshold, karena ini fungsi harus pakai tanda kurung seperti ini ya. Oke, kemudian sebelumnya pemisahan data. Sebelum kita membersihkan varians, kita harus pisahkan dulu datanya. Kita harus bersihkan dulu datanya. Jadi pertama kali kita tampung dulu file, buat sebuah variabel namanya file. Kita tampung semua nilai-nilai dari irisnya, data frame, halus. Ini semua nilainya pindah ke file. Oke ya, ini sebuah pindah ke file. Kemudian kita buat sebuah variabel namanya x. Sama dengan file yang kita ambil, x ini adalah data features atau data yang akan diproses. Jadi maksudnya x ini nanti isi dari ini. Sepal width, sepal height, petal width, petal height. Isi dari kolom ini, 4 kolom ini. Oke, x sama dengan file. Oke. Nah, di sini cara mengambilnya, di sini karena ini file ini merupakan data frame juga, maka cara ngambilnya seperti ini. Kita buat koma di sini. Oke. Sebelum koma, ini adalah menentukan jumlah baris. Dari baris kemana sampai baris kemana. Oke. Sebelum koma ini adalah baris ya. Jadi saya buatnya nanti seperti ini. 0.20. Oke. Itu artinya semua baris, dari mulai baris awal sampai mulai baris akhir diambil semua. Setelah koma, ini menentukan kolom mana yang mau diambil. Setelah koma, kolom mana yang mau diambil. Jadi kolom kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih. Kita beri pakai alamat indeks. Jadi sepal width ini indeks 0, ini indeks 1, indeks 2, indeks 3. Jadi yang kita ambil itu hanya ini. Yang ini tidak ikut, karena ini adalah label. Jadi, mulai dari 0 sampai 3. Caranya 0.24. Maksudnya di sini, yang dihitung ada 0, 1, 2, 3, tapi 4 tidak diikut. Ini batas terakhir. Oke. Kemudian, saya tampung ini, yang jenis, kolom jenis, nilai-nilai di kolom jenis, di Y.
Y sama dengan mulai dari baris awal sampai baris akhir, jadi sama seperti ini ya, sama seperti ini, sama seperti ini ya. Koma. Nah, saya buat di sini -1. -1 artinya dihitung dari kanan. Jadi kalau -1 dihitung dari kanan, berarti jenis. Oke ya, -1 ini jenis. Ini dia. Jadi untuk memahami library pandas ini memang sangat bagus, tapi memang butuh waktu tertentu untuk mendalaminya fungsi-fungsinya. Oke. Sebelum saya bersihkan variance threshold-nya nih, variance-nya nih. Oke, saya buat di sini tanda aja dulu. Kita akan tampilkan isi X dan isi Y, di mana isi X adalah nilai-nilai yang akan diproses dan isi Y adalah labelnya. Print. Print. Oke. Kita compile. Oke, ini dia. Jadi ini isi X. Ini isi X. Dari baris pertama sampai baris ke 150. Dan ini isi Y dari baris pertama sampai ke baris 100. Oke, jadi sudah terbukti berjalan ya isi X dan isi Y. Baru ini kita buat. Oke, nah kemudian barulah kita bersihkan ini. Escalon, kita akan membersihkan kolom variance seperti ini. Oke, kemudian kita tampilkanlah nilai setelah dibersihkan X sama dengan transform sorry namanya ini transnya bukan transform, fit form dari. Jadi nanti yang kita proses adalah X bersih, bukan lagi X yang ini, tapi X yang sudah bersih dari variance seperti ini. Jadi kita print ya. Sebentar. Oke, ini dia sudah X bersih. Oke, nah, karena sudah terbukti, sudah tampil datanya, kita buat tanda pagar aja di sini. Oke, berikutnya. Mulailah kita menentukan model machine learning apa yang kita gunakan. Karena ini sebagai contoh pertama, maka kita harus pakai model yang mudah saja. Saya pilih namanya K-Neighbors Classifier. Biasanya disebut orang dengan KNN, itu ya, KNN. Sebelumnya kita akan memisahkan lagi data ini. Ini sebelumnya datanya kita pisahkan X dan Y. Baru sekarang data-datanya ini kita pisahkan lagi. Jadi proses pemisahan itu ada 2 kali ya. Pemisahan kedua ini adalah memisahkan data untuk training dan data untuk testing. Itu dia. Jadi strain, coba. Sebelumnya kita cari perintah pemisahannya dari, kebetulan di scikit-learn ini ada perintah memisahkan data. Kalau nggak salah di mananya. Oke. From sklearn, sorry. Learn model selection import print split. Ini dia fungsi, kebetulan di dalam library scikit-learn ini ada fungsi pemisah data. Train, test, splitting, pemisahan. Oke, ini kita pakai, baru kita pisahkanlah datanya. Jadi print
S. Oke. E-train, E-test, sama dengan train. Nah, kita pakai fungsi ini. Ini ada parameter yang harus kita set di sini. Parameternya adalah, yang pertama adalah data ini kita ambil ekspresi X, ekspresi, koma Y, kemudian test size. Nah, ini dia. Tadi seperti yang saya katakan di PowerPoint tadi, bahwa pemisahan data untuk training dan testing itu harus pakai persentase. Jadi di sini ada parameter test size, data untuk dites, kita setting aja 30%, atau bisa kita singkat dengan 0,3. 30% saja. Kemudian random state, ini cukup ditulis saja, tidak usah kita perdalam saat ini, cukup diingat saja. Jadi yang paling penting itu yang ini, datanya, data prosesnya, kemudian labelnya, baru pemisahan datanya, berapa persen, ini yang perlu diingat. Oke. Nah, setelah ini kita selesaikan, oke, barulah kita memilih modelnya. Membuat model. Kita namakan misalnya modelnya namanya KNN, sama dengan, jadi sebelum KNN ini jadi, kita ambil dari scikit-learn modelnya. Oke, kalau nggak salah, from scikit-learn neighbors import neighborhoods classifier. Inilah dia nama, sebentar, kok kayak gini sih, scikit-learn neighbors import neighborhoods classifier. Inilah dia nama modelnya. Oke, jadi ini kita pakai untuk membentuk model KNN ini. Oke. KNN sama dengan K neighborhoods classifier, seperti ini. Karena data label kita di sini, ini jenis anggrek ya, jenis anggreknya ada 3, maka di sini diisi sebuah parameter n neighbors sama dengan 3, seperti ini. Kemudian kita akan mulai membentuk modelnya. Jadi cara membentuk modelnya seperti ini. KNN fit, oke, xtrain, oke, xtrain sendiri diambil dari data pemisahan ini. Ini dia. Jadi xtrain itu nilai-nilai X yang akan di-training, kemudian Y-train adalah nilai-nilai Y atau label yang akan di-training. Jadi kita ambil xtrain dan Y-train di sini untuk membentuk KNN dengan perintah fit. Ini ya. Kemudian baru setelah KNN-nya jadi, maka kita akan menguji model ini. Uji model. Ya. Model dengan menggunakan ini, Y-test. Y-train. Ini Y-test ya. Oke. Y-test dan X-test, X-test dan Y-test, ini dia, uji model. Kita sediakan sebuah variabel namanya Y-prediction, Y-pred, itu aja ya, Y-pred, KNN, predict. Nah, yang kita predik di sini X. Ini dia. Jadi, dengan model KNN yang sudah dibentuk di sini, kita menggunakan model ini untuk memprediksi X-test. Oke.
hasilnya nanti ditampung di Y-prediction. Oke. Nah, setelah ditampung di Y-prediction, baru kita bandingkan hasilnya dengan metode akurasi, ya. Dengan metode akurasi itu untuk menghitung akurasinya kita ambil dari scikit-learn, import namanya matrix. Nah, ini alat pengukur tingkat akurasi. Oke, alat pengukur tingkat akurasi. Kemudian baru kita akan lihat bagaimana tingkat akurasinya. Ini tingkat akurasi model KNN adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita bisa hitung dengan menggunakan matriks ini. Sebentar. Oke, matriks skor. Nah, yang kita bandingkan di akurasi skor ini adalah Y tes dan Y hasil. Oke, seperti ini. Sampai di sini kita stop dulu. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan supaya jangan layarnya terlalu banyak informasi. Oh ya, ini duplikasi. Ini kita buat tanda pagar aja. Yang ini juga. Ini juga. Oke, seperti ini agar supaya informasinya tidak terlalu ramai. Oke, saya compile. Oke, sebentar. Ada yang salah. Import in. Kok ada import in-nya? Sebentar ya. Oke, sorry. Sepertinya ada keanehan sedikit dengan Python saya. Jadi tingkat akurasi modelnya itu mencapai 95%. Ini bisa kita perbaiki, tampilannya bukan 0.9555 seperti ini. Jadi matriks akurasinya di sini bisa kita kalikan dengan 100. Oke. Waduh, ini agak aneh. Biasanya ya, ini mulai normal. Jadi tingkat akurasinya di sini 93%. Kebetulan di sini di Python 3, di sini ada pesan error sedikit, tapi tidak berbahaya. Depreciation warning ini coba nanti diperhatikan lagi apabila teman-teman semua mencoba di laptop masing-masing. Jadi sebetulnya tidak mungkin tingkat akurasi itu mencapai 100% karena ini hal yang sangat mustahil. Jadi nilai akurasi itu harus di bawah 100%. Contohnya ini 93,33%. Jadi seperti saya bilang di awal di PowerPoint tadi bahwa tingkat akurasi itu dinyatakan layak apabila bernilai 65% ke atas. Seperti itu. Jadi dengan demikian modelnya ini cukup bagus, maka saya kemudian akan menyimpan model ini. Jadi KNN ini akan saya simpan dalam bentuk file. Oke.
Oke, akan saya simpan dalam bentuk file. Untuk itu saya perlu sebuah library namanya. Joblib ini akan menyimpan KNN ini dalam bentuk file sehingga bisa digunakan nantinya di aplikasi web. Jadi kita gunakan joblib-nya, joblib, sama model kita KNN tadi, dan disimpan dalam file. Jadi misalnya iris KNN.sav. Nanti model KNN ini akan berbentuk file namanya iris KNN.sav. Oke, kita compile. Oke, supaya aman kita akan menggunakan import. Oh, ini dia import ini. Nggak ada. Oke. Kita menggunakan import sys. Ini untuk gunanya keluar dari. Kita compile lagi. Oke. Tingkat akurasi model 97,7%. Ini pokoknya tidak boleh 100%. Nah, ini dia file modelnya, iris knn.sav. Jadi inilah nanti yang kita gunakan di dalam aplikasi web kita. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, apa isinya iris knn.sav? Itu nggak bisa karena isinya ini adalah dengan alfanumerik. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silahkan bila ada pertanyaan. Memang cukup panjang ya kawan-kawan, tapi ya memang seperti inilah prosesnya. Ya. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat oleh Mas Ridwan Ali. Mau dibacakan Pak? Iya. Oh, sebentar Pak. Saya baca dulu. Mas Ridwan Ali ya, yang ini. Kalau dalam bentuk persentase pada machine learning dan AI lebih sering mana? Apakah supervised dan unsupervised? Jawabannya itu supervised. Ini paling sering dipakai di perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah punya data jutaan. Jadi mereka ingin membuat sebuah keputusan usaha berdasarkan data-data mereka. Jadi mereka akan menggunakan metode-metode supervise terhadap data-data di masa lalu mereka. Menarik juga ya, belajar Python dipermudah dengan clustering data, hanya saja typo space saja sudah fatal dalam codingnya. Apakah ada cara mengatasi di codingnya tanpa harus cek manual satu persatu? Kalau menurut saya sih memang seperti inilah Python gitu. Tapi dalam proses typo ini bisa saja terjadi di dalam bahasa pemrograman apa sama saja sih. Kalau menurut saya ini kesalahan yang wajar gitu aja. Karena bahasa pemrograman lain juga seperti itu juga. Oke. Baik, terima kasih atas uraiannya Pak Victor. Ya, sepertinya Mas Ridwan sudah clear Pak. Terima kasih katanya. Kita lanjut ke Flash ya. Oke. Oke. Jadi kawan-kawan semua, kita sudah tahap membuat model. Jadi modelnya udah jadi nih. Iris knn.sav. Sekarang ini akan kita gunakan di aplikasi web. Oke, kita buat file baru. Kita simpan dengan nama web.py. Seperti ini. Oke. Apa saja yang kita perlukan, library apa saja yang kita gunakan untuk di aplikasi web ini, maka kita harus menginstal dulu. Sebentar saya clear screen dulu ya, ls ini. Kemudian saya masuk ke folder venv dan scripts-nya, kemudian saya install.
library yang kita gunakan untuk memperoleh Flash. Oke, kita eksekusi nih. Oke, Flash-nya sudah di-install. Ada satu lagi. Ini adalah library Flash untuk mencegah cross validation. Ini biasanya fungsi antar host untuk minimalisir error ketika pemanggilan fungsi antar host. Oke, sebentar ya. Oke, sudah diinstal. Oke, sepertinya sudah nih, sudah cukup. Jadi sekarang, oke, kita masuk ke aplikasi webnya. Sekarang kita buat web ya. Jadi from Flash import koma. Jadi di dalam library Flash ini banyak yang kita gunakan nantinya. Flash-nya sendiri, kemudian objek redirect, objek request, kemudian objek JSONify. Nah, ini untuk mengirim data berbentuk JSON ya. Baru apa lagi ya? Ya, fungsi render template, baru satu lagi URL. Inilah fungsi-fungsi di dalam library Flash yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga akan menggunakan Flash course Flash course. Nah, ini dia fungsi untuk cross validation antar host, pemanggilan fungsi antar host, mencegah error. Kemudian kita butuh library datetime. Import time delta. Oke, nanti kita akan tahu sendiri apa gunanya time delta ini. Kemudian import. Nah, kembali kita di sini butuh library joblib tadi. Seperti di model PY kita sudah menggunakan joblib. Di sini kita akan menggunakan joblib lagi. Oke. Kemudian kita butuh NumPy. Ini. Oke, ini seluruh library-nya. Jadi sebenarnya apa bedanya dengan model di sini? Seperti tadi saya buat di sini di model.py, itu pemanggilan importnya kan di awal terus nyampur-nyampur. Kan seperti ini. Nah, di sini ada pemanggilan import juga. Tapi kenapa yang di sini di atas semua? Sebetulnya yang disarankan oleh programmer Python itu semua library, pemanggilan library itu kalau bisa di atas semua. Tapi karena ini masih permulaan pengenalan Python, jadi saya campur saja di sini. Jadi yang lebih rapi itu semua from ini, pemanggilan library ini, semuanya diletakkan di atas sini. Oke, kita lanjut kembali ke sini. Oke, kemudian kita buat inisialisasi. Oke, kita buat sebuah variabel sama dengan test. Kita test. Nah, ya, baru di dalamnya ada name. Ini koma static folder sama dengan oke. Nah, ini maksudnya static foldernya harus kita tentukan dulu. Nama foldernya bernama static. Ini untuk menyimpan seperti CSS, kemudian JavaScript. Jadi file-file seperti itu ya, yang biasa kita buat, kita gunakan di dalam web CSS ya, Cascading Style Sheet. Oke, jadi sebelum kita melanjut ke coding berikutnya, kita buat di sini sebuah folder
namanya seperti itu. Oke, kemudian app key, kita buatkan sebuah secret key. Ini asal aja ya. Dari aplikasinya. Kemudian app permanen session lifetime. Disinilah kita gunakan untuk menentukan session. Jadi gunanya time delta di sini adalah menentukan berapa lama session yang terjadi di dalam aplikasi web kita. Time delta kita katakan saja minutes, misalnya session hanya berlaku selama 10 menit. Kemudian application config. Nah, di sini ada config untuk pemakaian ini, course, pemanggilan fungsi antar host. Jadi course sama dengan kemudian course sama dengan course, pakai fungsi ini perlindungan cross validation. Oke, ini udah jadi ya inisialisasinya. Oke, baru sekarang kita buat fungsi REST API-nya. Oh ya, ada satu lagi. Kita gunakan application root, sebuah variabel bernama root untuk menyimpan lokasi file dari ini web.py ini, lokasinya path-nya berada di mana gitu ya. Kita pakai library namanya OS. Oke, kita definisikan dulu sini, baru OS path. Kemudian dir name, directory name, baru kita pakai OS lagi, OS path, path. Nah, di sini adalah file. Maksudnya adalah untuk mencari informasi seluruh nama path yang terkandung di web.py. Oke, nanti disimpan di sini semua. Oke, nah kemudian kita akan membuat fungsi REST API yang pertama. Seperti ini. Kemudian kita pakai dekorator. Nah, dekoratornya sudah di sini ya. Baru di sini fungsinya, sorry. Ya. Nanti apabila ini diklik ini, maka nanti yang nampil adalah halaman yang dimaksud di dalam fungsi indeks. Ini. Jadi seperti ini, untuk menampilkan halaman yang akan ditampilkan, fungsinya kita panggil return render template. Oke, kita panggil file bernama index. Oke, nah di manakah tempat file index.html ini? Maka kita buat sebuah folder lagi di sini, namanya. Nah, di dalam templates inilah kita letakkan file index.html. Sebentar, file baru kita simpan dengan nama index. Ini karena saya kurang ingat ya tag-tag HTML ini, saya coba ambil aja dari tempat lain. Oke, sebentar, saya kebetulan sudah buat untuk ya, ambil aja. Oke, saya copy. Nah, ini file index HTML-nya nanti seperti ini. Oke, ya. Nah, ini di web.py-nya.
ketika ini nanti di-hit, link ini di-hit, maka yang nampil adalah indeks HTML. Oke, kemudian, nah, untuk sementara kita akan uji coba dulu ini, apa berjalan atau tidak. Di akhir, di baris akhir kita akan buat ini sama dengan main, maka webnya akan dijalan up run dengan post sama dengan 0, kemudian di open port sama dengan 5. Sekarang kita uji coba apakah ini berjalan. Oke, berjalan. Sepertinya tidak ada masalah. Oke, baru kita compile ya. Clear. Oke, ini dia web.py. Oke, sepertinya tidak ada masalah. Jadi aplikasi ini akan berjalan di sini di HTTP 127.001.5000. Oke, atau di sini HTTP 192.168.43.57.5000 di port 5000 ya, karena di sini lihat di coding kita tentukan di port 5000 web kita berjalan. Oke, nah ini debug sama dengan true ini harus kita aktifkan selama kita mendevelop ya. Apabila nanti ada error muncul di sini, maka dengan debug sama dengan true, pesan-pesan errornya tampil di layar ini. Dan kita tahu di baris mana errornya itu berada. Oke, jadi ini sudah jalan ya. Jadi kita akses saja yang ini, HTTP 127.15000. Kita buat di sini. Oke, jalan. Nah, inilah isi dari indeks HTML. Coba kita lihat lagi indeks HTML-nya. Seperti ini. Jadi di sini indeks HTML-nya ada JavaScript juga. JavaScript ini. Jadi di sini untuk menyatakan fungsi JavaScript-nya nantinya kita akan buat sebuah file namanya check.js. Check.js ini gunanya adalah memeriksa nilai masukan di input ini semua. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita kosong ini, memasukkan kosong di sini, kalau kita klik di sini, maka akan muncul pesan bahwa kita lupa memasukkan nilai di inputan ini. Begitu juga di sini, begitu juga di sini, begitu juga di sini. Jadi sekarang kita akan membuat ini, check.js, file check.js, nanti di folder static. Ini dia, di dalam folder static, di dalamnya sini. Oke, kita buat file baru. Fs di static. Namanya kita beri check.js. Ini ya. Kemudian pertama kita buat fungsi dulu, alert. Testing. Ini hanya untuk membuktikan apakah check.js ini sudah terhubung dengan file index HTML. Oke, coba kita refresh. Oke, ternyata sudah terhubung. Oke, jadi check.js ini kita hapus. Sekarang kita akan membuat sebuah button. Apabila button ini diklik, yang ini maksudnya, kita klik ini, maka sebuah fungsi bernama periksa akan berjalan. Tujuan fungsi periksa ini, ketika diklik on klik, akan berjalan periksa. Tujuannya adalah memeriksa nilai inputan-inputan di sini, di input di sini. Oke, kemudian kita buat check.js-nya. Kita buat nama fungsi namanya periksa. Oke, kita buat ini. Function periksa. Wah, ini jadi nyampur ya. Bukan hanya Python saja, tapi JavaScript juga. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya.
Pertama yang diperiksanya adalah ini. Input bernama txt petal width. Oke. If dokumen elemen by ID, ID-nya bernama apa nih? txt petal width. txt width. Lalu dengan nggak ada kayak gini. Bila ternyata txt petal width ini isinya kosong atau kelupaan ngisi, maka kita tampilkan sebuah peringatan kan nilai petal. Kemudian perintah yang kita laksanakan adalah dokumen elemen by ID txt petal. Nah, ada satu perintah di sini yang cukup bagus namanya fokus. Ini mengakibatkan apabila seperti ini. Ketika kita klik ini dan ternyata petal width di sini kosong, maka otomatis ini tampil peringatan. Error, masukkan nilai petal width. Lalu perintah ini dokumen get element by ID fokus ini mengakibatkan kursornya berada di sini. Itu maksudnya. Oke, kemudian return false. Oke. Nah, ini untuk txt petal width. Berikutnya copy aja untuk txt petal height. txt petal height, masukkan nilai petal height. Oke, berikutnya kita copy lagi. Yang ini, txt sepal width. Oke, ini kalimatnya sepal width. Oke, nah sepal width sudah selesai. Yang terakhir apa ya? Oke, yang terakhir adalah nih txt sepal height. Oke, berarti sepal height. Nah, yang terakhir, apabila semua nilai ini, kalau ini diperiksa ternyata nilai petal width berisi, dan kemudian diperiksa lagi petal height berisi, sepal width berisi, dan sepal height berisi, maksudnya semua nilai di sini berisi, maka ketika diklik proses ini, nilai-nilai yang sudah dituliskan di sini akan diproses. Maksudnya. Jadi berikutnya adalah dokumen ya, elemen by ID. Oke, nama form di sini adalah FRM proses. Ini nama formnya. Ini formnya. Namanya ID-nya ini FRM proses. Di submit. Kita submit di sini akan memproses data-data yang dituliskan di sini di txt petal width, petal height, width, sepal height, width, sepal height akan dilanjutkan ke sini, ke sebuah link namanya predict yang nanti akan kita buatkan. Oke, jadi apabila nanti sudah terisi semua, maka akan diproses ke link namanya predict untuk memprediksi nilai-nilai yang kita masukkan di sini. Oke, sekarang kita uji coba ya. Kita refresh dulu, kita klik proses, masukkan nilai petal width. Berarti ini petal width-nya masih lupa kita masukkan. Kita masukkan misalnya
2.1. Baru kita proses, petal head-nya masih lupa, 1.0. Misalnya, sepal weight-nya masih lupa, nah, kita masukkan 1.2, atau sepal head-nya juga di sini lupa, kita masukkan misalnya 0.5. Karena ini sudah berisi semua, maka ketika kita klik button proses ini, dia akan menuju link predict. Oke, sebentar, masih ada error. Kalau lihat JavaScript itu pakai klik kanan, inspect, check JS on submit is not a function. Sebentar. Sorry. Oke, kita refresh lagi. Ini misalnya 2.a, misalnya 1.3, misalnya 1.1, sini 1.5, ke proses, dia langsung menuju ke sini, ke predict. Kebetulan fungsi ini belum kita buat, maka akan kita selesaikan fungsi predictnya. Oke, fungsi predictnya kita buat di FPY. Jadi kita copy aja nih. Nah, di sini slash. Di sini. Oke. Dulu. Nah, kita akan lengkapi fungsi predict nih. Fungsi predict ini adalah menampung nilai-nilai yang kita tuliskan di sini. Petal width, petal head, sepal width, sepal head. Ini semua kita tampung di sini. Sini dia. Jadi caranya seperti ini. Kita buat komentar di sini, terima input dari form. Kemudian kita buatlah sini np petal width ya. Nah, nilai-nilainya itu kan seperti kita lihat tadi, ini tipenya bukan integer ya, tapi float. Jadi kita harus buat float. Float kan. Jadi NPW ini nilai petal width, itu maksudnya berasal dari petal width. Ini dia, berasal dari sini, ya, berasal dari sini. Jadi kita gunakan request. Request ini sudah kita definisikan di sini ya. Nah, ini request. Kita gunakan yang di sini request form add apa namanya tadi? txt petal width. Benar nggak nih? Petal width. Oh iya sama. Oke, kemudian ada 4 buah ya. NPW, petal width, petal head, NPH. Kemudian sepal width, NSW. Sepal width. Kemudian NSH, sorry ya, txt sepal. Ini dia. Jadi masing-masing folder ini menampung nilai-nilai, masing-masing variabel di sini menampung nilai yang kita input dari sini. Oke. Nah, setelah ditampung, hasil yang keempat variabel ini akan kita buatkan dalam bentuk array, tapi menggunakan nih NumPy. Oke. Jadi bentuk sebuah array untuk tampungan nilai
Jadi kita buat sebuah variabel misalnya R, ya, np array, oke, pw, koma, ph, koma, nsw, koma, nsa. Nah, inilah nilai-nilai inputan dari form, dan kita buat array dengan menggunakan NumPy. Ini dia. Nah, kemudian kan kita sudah punya model KN tadi yang namanya iris KNN. Ini dia. Nah, disinilah kita aktifkan kembali modelnya. Kita buat aja sebuah variabel namanya model KNN sama dengan kita gunakan ini library joglib tadi untuk kembali mengaktifkan KNN-nya. Joglib put namanya ini dia. Iris KNN SHV. Iris KNN SHV. Oke. Kemudian kita prediksi nilai-nilai yang dengan model KNN ini. Oke. Jadi ini kita buat aja komentarnya, membuat model berdasarkan ya. Kemudian kita buat di sini prediksi misalnya kita buat variabel result namanya, ini kita gunakan model KNN. Model KNN ya, KNN sama dengan predict array ini. Oke. Baru tampilkanlah hasilnya di halaman hasil. Jadi kita buat sebuah file baru sebagai hasil titik HTML. Ini dia hasil titik HTML. Jadi isinya itu seperti HTML yang saat ini. Cuman ini kita buang bagian formnya ini. Pak Victor, oke. Mohon maaf. Ya. Waktunya sampai pukul 22 ya Pak? Masih panjang kan? 22, berarti setengah jam lagi ya? Iya. Kayaknya udah mau habis. Di mode cepat aja Pak. Oke. Ini udah mau habis Pak, sekitar 5-10 menit lagi. Oke, nanti setelah itu bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke. Oke, jadi kita buat hasil HTML. Apa ya kita buat di sini? HTML. Sebentar. Jadi kita buat aja seperti ini. Oke. Hasil edit. Nah, disinilah nanti kita buat hasil. Oke, kita kembali ke WPY, kita selesaikan ini. Model sudah kita gunakan, dan sudah kita gunakan untuk prediksi terhadap nilai yang diinput dari form, terhadap nilai-nilai yang diinput dari form, maka hasilnya di result. Result ini akan kita tampilkan di hasil HTML. Jadi, kita kembali gunakan fungsi untuk menampilkan HTML seperti ini. Oke, render template bernama hasil HTML, tetapi ada data yang mengikuti. Data sama dengan ini. Kemudian hasilnya di sini. Karena di sini adalah variabel data, maka kita tampilkan di sini. Oke,
Sepertinya sudah selesai. Kita eksekusi lagi dari refresh ini. Standnya di sini 1,4, 1.1, sini 0.5, sini kita klik proses. Sebentar. Oh ya, ini belum jalan. Bentar ya. Oh, ternyata sudah jalan iris setosa. Seperti ini. Nah, di sini ada. Oke, ini masalahnya di mana? Oke, sebentar kita lagi. Ini sepertinya tidak ada masalah, kita ulangi lagi. Oke, ketika kita masukkan di sini 14110502, hasilnya adalah iris setosa. Hasil prediksi nilainya adalah iris setosa. Coba kita buat nilai yang lain, 2.0. Ini juga 1.7, ini jadinya iris setosa juga. Oke, jadi kira-kira seperti itulah kawan-kawan semua, bagaimana dari awal kita membuat model dengan cara membersihkan data terlebih dahulu, kemudian membuat modelnya di Python, lalu menyimpan modelnya di dalam sebuah file, kemudian kita buat aplikasi yang lain, misalnya berbentuk web dengan Flash, lalu modelnya tersebut kita gunakan di dalam web tersebut, dan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita untuk memprediksi sesuatu. Kira-kira seperti itu dia teman-teman, dan saya berikan sesi tanya jawab. Oke, dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Victor. Izin recap dulu kali ya Pak Victor. Saya recap dari awal sampai akhir. Nah, jadi kan ceritanya gini teman-teman. Kita itu tadi sudah belajar dan dikenalkan dataset atau kumpulan data oleh Pak Victor untuk dibuat model. Dibuat model itu kasarnya kayak decoding gitu ya. Nah, di dataset itu ada yang namanya iris dataset. Nah, iris dataset ini dikumpulkan oleh seorang peneliti ceritanya. Dikumpulkan sehingga jadi beberapa kolom tadi. Iris ini tuh sejenis bunga ya. Tadi Pak Victor tuh sudah menyampaikan ada Anggrek. Iris virginica, ya ada anggrek versicolor, setosa, kemudian dan ada 3 jenis iris tuh, versicolor, setosa, dan iris satunya itu Virginia, tadi saya baca ya? Virginia. Nah, Virginia. dari karakteristik yang petal width, petal height hingga sepal height ini, nanti kita akan mencari tahu kira-kira nih kalau misalnya ukuran petal width-nya sekian, kemudian petal height-nya sekian, dan sepal width-nya sekian, serta sepal height-nya sekian, itu akan masuk ke jenis bunga anggrek yang mana sih gitu. Oleh karena itu, kita tadi tuh mencoba memprediksi, kita melatih mesin agar bisa memprediksi data-data yang banyak tadi, 150 data. Nah, modelnya tadi udah jadi di model.py, kemudian karena nggak mungkin dong kalau misalnya kita mau ngasih tahu nih ke teman kita, gimana tadi hasilnya, hasil prediksinya, apakah Iris virginica atau versicolor gitu kan. Oleh karena itu kita gunakan Flash ini untuk mendemonstrasikan bagaimana output daripada si hasil model ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, pada implementasi nyatanya memang kayak perusahaan besar itu butuh ini ya Pak ya, butuh pelatihan data-data kayak gini untuk menyediakan menyediakan rekomendasi. Contohnya rekomendasi ke kita. Kita tuh sering klik tautan ini, oh berarti kita minatnya suka ini, suka ini, suka ini. Nah, semuanya serba otomatis, dan ini adalah salah satu contohnya bagaimana mesin bisa mengenali, bisa memprediksi apa yang
ada di dalam data apa yang customer mau. Logikanya seperti itu. Kurang lebih begitu ya Pak Victor ya? Iya, benar. Nah, ini salah satu apa ya, project kecil lah kalau Iris ini karena datanya masih 150. Kalau misalnya yang di startup itu kan datanya enggak jutaan ya, karena usernya Jutaan, banyak. juta. Ya, jutaan. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Kita implementasi Flash-nya dari model yang udah kita punya. Jadi kalau next punya riset yang berkaitan dengan hal ini dan mau diintegrasikan ke bentuk Flash, caranya ya kurang lebih seperti ini ya Pak Victor. Iya, benar. Ya, oke. Silakan, apakah ada pertanyaan nih sejauh ini? Silakan. Absensinya ada di kolom chat juga, sembari. Silakan bila ada pertanyaan. Atau ada yang bagian yang bingung nih, karena kan ngoding. Ya maklum ya Pak Victor, karena memang banyak latar belakang, dan untuk memahami codingan ini memang butuh waktu. Ya, memang. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang masih baru di dalam Python, agak ribet memang. Tetapi apa yang kami sampaikan di sini, mohon benang merahnya itu saja yang diingat dulu prosesnya, mengumpulkan data, membuat model dan menggunakan model. Itu aja dulu. Ya, tujuannya memang seperti itu. Mungkin mulai dari saya ya, karena saya juga penasaran nih Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam pembuatan Flash ini, challenge yang paling besarnya gimana sih Pak? Kalau misalnya, berarti ini modelnya tuh memang pure harus udah jadi dulu kan ya? Kalau misalnya Iya, integrasi iya. dari, misalnya nih, dari IDE lain, misalnya menggunakan Google Colab ataupun yang lain, berarti harus di-save filenya gimana tuh Pak modelnya? Saya pernah buat sekitar tahun lalu itu. Jadi saya buat seperti pipeline automation. Jadi seperti ini. Ada kemarin penelitian, misalnya penelitian ini menggunakan alat-alat IoT sensor, kan gitu ya Pak ya. Jadi sensor ini sudah berjalan selama 3 bulan dan seluruh data pembacaan sensor dikirim otomatis setiap 5 menit ke server. Oke, servernya itu ada di cloud, kan gitu. Setiap sekali seminggu di dalam server kebetulan saya sudah buat sebuah pemrograman Python untuk membuat model machine learning pakai SVM, super vector machine, kan gitu. Itu salah satu metode di machine learning, kan gitu. Data-data yang sudah dikirim lewat alat-alat sensor tadi, di tiap hari Sabtu itu dibaca dengan SVM untuk membuat model, kan gitu. Jadi hari Minggu bisa digunakan si dosen untuk memprediksi. Jadi otomatisasi, jadi seminggu ini dikirim data, terus-menerus sekali dalam waktu 5 menit dikirim data. Di akhir minggu, sebuah pipeline automation berjalan untuk membuat model baru berdasarkan data-data yang sudah ada seminggu ini. Sesudah datanya tersebut dibuat model baru, model ini kemudian digunakan si dosen, ya tentunya pakai Flash ya, pakai Flash juga sih, digunakan si dosen untuk memprediksi, mengecek data dari tanaman yang ada di rumahnya gitu. Sementara data yang selama ini berminggu-minggu ini data dari kebun. Jadi dia menyamakan tumbuhan yang ada di kebun dengan tumbuhan yang ada di rumahnya. Gitu kira-kira, Mas. Oh, ya, berarti memang bisa ya diambil modelnya satu persatu, bahkan tadi malah udah bisa di automation kayak gitu. Iya, Oke. betul.
Cuma Berarti challenge-nya itu hmm, challenge-nya di automation-nya itu, challenge-nya di automation-nya itu. oh iya. Berarti si Flux-nya ini memang notabene di bagian back end ya Pak ya. Maksudnya apa? Untuk membantu mengoptimalisasi model gitu kan. Karena memang di beberapa kasus kita cukup sampai di model.py aja udah bisa ngelihat hasilnya gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Kalau saya sendiri sih, saya nyampainya membuat modelnya di file Python tersendiri sesudah jadi, walaupun membuat modelnya itu harus juga ada kita hitung nilai akurasinya, seperti yang saya buat tadi, pakai matrix, kan itu. Kalau ternyata dari model tersebut nilai akurasinya sudah memenuhi syarat yang kita tentukan, baru modelnya itu kita simpan untuk digunakan di pemrograman yang lainnya. Itu dia yang sering saya buat ya, sering saya buat. Oke. Bagaimana? Yang lain ada pertanyaan lagi? Tadi kalau dari Mas Hanif katanya cukup Pak gitu, penjelasan dari Pak Victor masih bisa dipahami, tapi mungkin banyak yang tertinggal tadi karena mungkin ada yang baru join setelah Bapak ngoding modelnya udah sampai tengah-tengah gitu. Jadi Oh, iya, ada iya, yang iya. tertinggal ya. Oke. Dari teman-teman ada pertanyaan? Sepertinya ini udah cukup jelas sih Pak kayaknya ya. Ya, Nah, saya berharap demikian. ya, tapi ini Pak ada komen juga nih dari Mas Andika. Dari beberapa cukup paham katanya. Karena ada beberapa kode yang masih baru untuk Mas Andika katanya. Mungkin yang Oh. paham gitu udah pernah nyoba beberapa bahasa pemrograman Hmm. lain atau logikanya udah sampai gitu dan beberapa udah nyoba bahasa Python. Cuman kalau untuk Flash-nya ini kayak approach dan mendefinisikan Oh, predik iya, dan iya. sebagainya mungkin hal yang baru kali ya Pak, memanggil dari model masukkan ke Flash dari Betul, step-step betul. by step-nya memang harus perlu dipahami satu persatu apalagi ada JavaScript-nya juga kan, JS-nya juga panggil sana sini. Aneh-aneh memang. Nyampur semua. Ya, tapi memang memang bagus sih harus harus satu persatu juga dibuatnya. Tapi kalau kayak gini dengan adanya Flash memang jadi lebih intuitif dan saya rasa setelah lihat di bagian indeks HTML ya Pak yang berisi tag HTML tadi bisa dimasukkan framework untuk Bootstrap ataupun framework yang Oh lain gitu ya iya, front end biar lebih cantik mungkin untuk formnya lebih cantik. Iya, betul, betul. ya. Mungkin kalau misal udah ada yang bisa di bagian front end, di bagian ini bisa ditambahkan lah ya pakai framework biar biar tampilannya lebih bagus lagi. Karena memang di Iya. bagian Flash ini kan kita menjelaskan secara back end-nya ya Pak ya, logika di belakangnya ya. Kalau untuk tampilan depan itu sudah bagian yang lain lagi mungkin. Bidang pekerjaan yang lain lagi tuh. Bidang pekerjaan lain ya, role yang lain ya Pak ya. Kalau yang full stack Iya, sih betul, betul. back end, data science, front end sekalian. Oke. Kalau full stack sih kata headhunter pekerjaan yang apa namanya di luar kemanusiaan katanya. Iya betul Pak, requirements-nya juga tinggi ya tentunya. Jadi Superman kita disuruh.
Belum lagi di bagian keamanannya juga kan harus dipikirkan. Nah, itu lagi dah. Betul, Itu iya. lagi lebih ngeri. Oke, baik. Saya rasa dari peserta cukup memahami ya Pak, sebagai insight baru, ilmu baru terkait library Flash berbasis Python ini untuk bagaimana mentransform, mengubah model machine learning yang ada ke dalam bentuk web agar bisa diakses oleh banyak orang. Karena kan dengan dengan adanya web ini nanti bisa dipublish juga ya. Jadi tidak hanya machine learning ini disimpan untuk kita sendiri, tapi kita bisa mempresentasikan ke orang lain juga dengan sesuatu atau dengan tampilan yang lebih intuitif dan mudah dicerna oleh orang awam. Karena notabene tidak semua orang dengan latar belakang coding tentunya gitu. Jadi Flash ini bisa menjembatani ini semua gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, harapannya untuk virtual training day Flash library Flash berbasis Python ini bisa memberikan ilmu baru bagi teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini, mungkin bisa menghubungi Pak Victor ya. Misal tanya-tanya nih, masih kepo sedikit itu kan, malu-malu mungkin di sini bisa menghubungi Pak Victor lewat mana nih Pak? Tadi lewat email atau lewat mana tadi? Lewat Di PowerPoint oke, kayaknya ada tadi. sebentar ya. Di mana saya tulis ya? Tadi kayak ada di PowerPoint ya Pak? Di LinkedIn. Saya di LinkedIn ada. Namanya Victor Ya, Sirela. ya di LinkedIn ada. Fotonya Jadi bisa botak ya. tanya-tanya di situ. Oke. Nah, di sini ada platform yang nanti bisa tanya langsung ke Pak Victor ya di LinkedIn. Oke. Dari Pak Victor ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Kayaknya cukup, Mas. Cukup ya. Baik Pak Victor, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas partisipasinya teman-teman. Udah pada absen kayaknya, nanti absensinya ada di kolom chat. Saya tadi sudah sertakan, coba saya ini lagi. Saya paste lagi. Saya permisi stop share screen ya. Iya, siap Pak. Oke. Baik, di sini sebelumnya mau ada sesi dokumentasi, boleh ada yang berkenan buka kamera, nanti kita snap, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, kita mulai foto ya. Satu dari ini slide pertama. Oh, ini cuma jadi satu slide. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah difoto. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ditunggu untuk virtual training day berikutnya. Nanti kita akan informasikan dan stay tune terus di Instagram kita Rampung Analitik. Terima kasih Pak Victor atas uraiannya, atas penjelasannya. Flash. Thank you teman-teman. Saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Victor untuk pemberian materinya. Terbaik, Pak. Yuk, sama-sama. Sama-sama, thank you. Bismillah. Mantap.